Di video ini saya akan menjelaskan mengenai stack. Stack atau tumpukan adalah salah satu struktur data yang juga banyak digunakan. Nah, buat teman-teman yang masih baru belajar algoritma dan struktur data dan mungkin masih belum paham apa itu stack, konsepnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, ada video yang lebih gampang dipelajarin. Di description box ada link video saya terkait dengan animasi stack. Teman-teman bisa belajar di sana konsep stack itu seperti apa. Kita langsung aja buat stack di Java. Yang harus teman-teman siapkan di sini hanya sebuah kelas. Saya beri nama stack example, ya, contoh stack. Kemudian saya juga mengimport library stack dari Java. Cara importnya gampang, tinggal import java.util.stack. Jadi saya mengimport library stack. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah objek dari stack ya. Jadi kita bikin stacknya dulu dari stack integer. Kita kasih nama stk. Diisi dengan new stack. Oke. Nah, ini berarti kita sudah membuat sebuah stack bernama stk. Selanjutnya kita akan memanggil metode empty untuk mengecek apakah stack yang kita buat itu tadi kosong atau isi. Pertama, kita buat dulu variabel untuk menyimpan nilai luaran dari metode empty ini. Karena metode empty ini nanti mengeluarkan return value berupa boolean ya, true atau false, maka di sini kita simpan hasilnya juga dalam boolean. Kita kasih nama hasil gitulah, boleh ya. Hasil ini diisi dengan stack.empty ya. Kita isi dengan stack.empty atau stk.empty karena yang kita buat stacknya namanya stk. Nah, dengan demikian hasil luaran dari metode empty ini akan disimpan dalam hasil. Oke, lanjut. Kemudian kita akan coba keluarkan dulu isinya ya. Kita tampilnya. Isinya print line. Nah, apakah stack kosong? Nah, jawabannya adalah ditambah dengan hasil. Ya, jadi apakah stack kosong? Jawabannya adalah true atau false, tergantung dari hasilnya nanti seperti apa. Tuh. Oke, mari kita coba. Apakah stack kosong? Hasilnya adalah true. Karena memang di sini stacknya belum kita apa-apakan ya. Kita baru bikin tempatnya dulu. Si stack ini baru kita bikin tempatnya. Baru kita deklarasikan stacknya. Nah, berikutnya kita akan coba melakukan proses push atau memasukkan data ke dalam stack. Oke, caranya gampang sekali. Cukup panggil nama stacknya atau objek stacknya stack.push. Jadi kita panggil metode push. Kemudian kalau kita amati teman-teman, saya ulangi ya. Kalau kita panggil .push di sini. Nah, di sini dia memerlukan argumen berupa integer. Nah, kita masukkan argumennya adalah integer. Misalnya saya push nilai 6. Ya. Kemudian saya push lagi misalnya 2. Sekarang kita coba tampilkan elemen-elemen dalam stacknya. System.out. Nah, saya push 6, kemudian saya push 2. Kita coba push 1 dulu ya. biar ada bedanya. Nah,
Apakah stack kosong? Nah, di sini pertama dia masih hasil yang tadi true, kemudian elemen dalam stacknya adalah 6. Sekarang coba kalau kita push 2 kali baru kita tampilkan. Nah, hasilnya 6,2. Jadi dia di push lagi di sini, berarti dia ini yang paling bottom ya, paling bawah, ini yang paling atas. Jadi 6, 2. Sekarang kita coba deh, kita push lagi stk.push. Soalnya berapa? 8 itu ya. Saya push lagi 8. Kemudian saya tampilnya. Nah, saya tampilkan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi dari 6, 2 tadi sudah di push duluan, tadi 6, 2, kemudian 8 di push, akhirnya 8 masuk di paling belakang. Nah, itu tadi proses push ya. Jadi dia masuk di paling belakang. Bagaimana dengan proses pop? Yuk kita coba. Untuk proses pop sendiri tidak memerlukan argumen apapun, sehingga kita langsung saja panggil stack.stk ya, nama objek stack kita, stack atau stk.pop. Ya, sudah. Dengan seperti ini berarti kita sudah mempop satu item. Mari kita coba. Kita tampilkan lagi ya, elemen dalam stacknya seperti apa. Setelah pop. Nah, elemen setelah pop yang berkurang atau yang hilang dari stacknya adalah angka 8 karena dia di paling ujung atau di paling atas, paling top. Sehingga dia yang dihilangkan duluan gitu. Jadi proses push masuk duluan. Jadi konsep dari stack itu kan dia last in first out. Jadi siapa yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Nah, ini tadi kan angka 8 yang terakhir masuk ya. Jadi dia yang pertama dikeluarkan. Sama persis konsepnya dengan kita naruh barang. Naruh barang dalam bentuk tumpukan, kita nggak mungkin ambil paling bawah ya. Kita ambilnya dari yang paling atas, yang mana yang paling terakhir ditumpuk, itu yang kita ambil duluan. Seperti itu juga konsepnya. Kalau mau naruh barang itu push ya, kemudian masukkan argumennya, mau berapa nilai yang mau di push, kemudian pop untuk mengeluarkan nilai paling atas. Nah, berikutnya kita juga akan mencoba melakukan pick ya, menggunakan metode pick. Metode ini digunakan untuk mengintip ya, mengintip nilai apa sih yang ada di paling atas atau ada di topnya. Kita langsung coba stk.pick. Oke, kita langsung coba hasilnya seperti apa. Oh iya, kita tampilkan dulu ya. Oh enggak, nampil nanti ya. Mari kita coba. Nah, item paling atas adalah 2. Benar ya? Item paling atas sekarang di stack kita adalah 2. Nah, pick ini digunakan untuk melihat item paling atas dalam stack. Bu, apakah stack itu harus selalu integer sih, Bu? Ya, tadi saya lupa bahas ya di depan. Tidak harus ya. Kita juga bisa bikin stacknya itu tipenya yang lain. Kalau ini kan tadi dari awal kita deklarasikan stacknya ini tipenya adalah integer. Maka stack kita, tumpukan kita, tipe datanya adalah integer. Nah, sekarang saya akan coba bikin stack yang tipenya adalah string. Jadi saya bikin stack baru. Saya kasih nama. Saya kasih tipenya adalah dia string ya. Kemudian saya kasih nama stks gitu ya, untuk string news. Oke, salah, stack.
Nah, sekarang akan kita coba untuk push ke stack 2 ya. Kita coba, ini kita ganti aja stacksnya. Oke, ini sekarang kita cek untuk yang stack 2-nya ya, stack S. STKS, kemudian stack S. Nah, ini jadi salah karena dia harusnya tipenya string ya. Misalnya apple. Kemudian saya push lagi, tipenya adalah blueberry. Oke, kemudian elemen dari stack kita coba tampilkan yang STKS ya, yang string ya. Nah, kemudian saya push lagi di sini orange. Kemudian saya lakukan pop STKS. Dan saya juga melakukan pick juga. Mari kita coba teman-teman. Nah, ini ya, apakah stack kosong? True, ini STKS ya, kosong awalnya. Kemudian kita push apple, kemudian blueberry, kemudian kita tampilkan ya ini tadi, kemudian kita push orange, jadi apple, blueberry, orange. Kemudian setelah push orange kita pop, berarti menghapus orange, maka sisa dari stacknya adalah apple dan blueberry. Nah, kemudian kita lakukan pick. Nah, ternyata item yang paling atas adalah blueberry. Seperti itu teman-teman untuk implementasi stack dengan tipe data string. Gimana? Masih mau lanjut? Nah, ada satu lagi metode yang mungkin bisa kita manfaatkan, yaitu adalah search. Nah, gimana cara pakai search ini dan manfaatnya itu apa? Ayo langsung kita coba aja. Search. Nah, search ini fungsinya buat apa sih? Metode search dalam stack itu digunakan untuk mencari lokasi dari item tertentu, dari elemen dalam stack itu sendiri. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman. Di sini kita coba, mungkin picknya kita hapus dulu biar gak mengganggu. Kemudian popnya juga kita hapus dulu. Oke, kita langsung coba bikin system out print line. Di manakah? Apa misalnya kita mau cari lokasinya gitu aja ya. Di manakah lokasinya? Biar ringkes saja. Kita tambahkan dengan text.method search. Search apa yang mau kita search, misalnya saya penasaran nih lokasi dari si blueberry misalnya. Blueberry-nya itu di mana ya dia di dalam tumpukan itu? Maka kita cari dot. Oke, ya, titik koma, selesai. Oke, mari kita langsung coba lihat hasilnya. Nah, ternyata blueberry ini lokasinya ada di nomor 2. Perlu teman-teman ingat, lokasi di dalam stack ini dari 1 paling atas, 2, 3. Jadi kalau di stack kita ini karena ada 3 item ya, berarti harusnya orange nomor 1 karena dia paling akhir, kemudian blueberry nomor 2, apple nomor 3. Kita coba cek sekarang apple. 3 ya, benar. Kemudian orange 1. Nah, itu tadi penggunaan stack baik menggunakan operasi-operasi atau metode-metode push, pop, pip, pick, dan juga search. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini.